Oke, kita lihat tadi sudah mempelajari mengenai Mercator dan transfer Mercator. Ada yang masih ingat Mercator itu apa? Itu salah satu proyeksi dengan menggunakan bidang silinder. Dan bidang silindernya itu sumbunya sejajar dengan sumbu bumi atau normal. Kalau yang transfer Mercator itu sumbu dari bidang silindernya itu tegak lurus terhadap bidang sumbu buminya. Nah, jadi kalau misal peta itu tergantung dari jenis sistem koordinat yang kita pakai. Contohnya nih, kalau misal kita pakai sistem koordinat Mercator itu seperti ini. Jadi Alaska, kemudian ini Amerikanya gitu ya. Sedangkan kalau kita menggunakan transfer Mercator, itu dia seperti bentuknya lebih kecil, gitu ya. Jadi ini memang tergantung dari jenis sistem proyeksi yang kita gunakan. Makanya nanti di dalam setiap peta itu pasti ada keterangannya menggunakan sistem koordinat apa. Sistem koordinat azimut atau konik gitu ya, atau sistem koordinat Mercator misal gitu, atau misal dia transfer Mercator. Jadi akan beda-beda. Sistem koordinat yang kita pakai akan menentukan bagaimana fenomena permukaan bumi kita berada pada satu kerangka koordinat tertentu. Ini rangkuman gitu ya, contoh-contoh dari proyeksi, kemudian tipenya menggunakan bidang proyeksi seperti apa, dan kemudian keunggulannya dia seperti apa. Gitu. Contohnya di sini proyeksi planar azimut dengan menggunakan titik perspektif stereografi. Gitu. Nah, tipenya konformal ini berarti dia bentuk dan sudut dari masing-masing lokasi yang dipindahkan dari globe ke bidang datar itu dia sama. Gitu. Kemudian ini ada komen-komennya gitu ya. Ini bagus untuk area di kutub gitu, untuk pemetaan benua skala kecil gitu. Jadi untuk area yang sangat luas. Kemudian ada Lambert konformal konik, berarti dia menggunakan kerucut. Konformal berarti mempertahankan bentuk dan sudutnya. Gitu. Nah, ini cocoknya digunakan di wilayah-wilayah yang memiliki lintang menengah. Gitu ya. Kalau lintang rendah 0 derajat itu daerah-daerah seperti Indonesia gitu ya. Lintang menengah seperti Amerika, Eropa, dan Australia. Kalau high latitude, lintang tinggi berarti lintang 90 derajat daerah kutub. Kemudian ada Mercator atau menggunakan silinder. Nah, ini konformal dan dari segi arah dia benar. Di direction-nya, kemudian shape dan sudutnya dia betul. Nah, ini cocok untuk area yang ada di sekitar ekuator dan juga untuk navigasi dari laut gitu, karena arahnya benar. Kemudian ada Robinson. Ini Robinson menggunakan silinder juga, gitu ya. Kemudian ini paling bagus digunakan di sekitar ekuator. Kemudian ada transfer Mercator, gitu ya. Kebalikan dari Mercator, bidang sumbu silindernya, dia juga sama, konformal. Ini bagus untuk area-area dengan orientasi utara selatan. Contohnya seperti negara Chili gitu ya, memanjang dari utara ke selatan gitu. Tidak cocok untuk negara yang memiliki orientasi timur barat gitu. Misal seperti Amerika gitu ya. Oke, ini tipe proyeksi yang lainnya gitu. Tadi sudah dibahas mengenai Mercator, transfer Mercator, kemudian UTM ya, Universal Transfer Mercator. Jadi petanya mempertahankan bentuk dan sudut. Ini sering umum digunakan untuk peta topografi dan di dunia kemiliteran, gitu ya. Tadi yang Lambert equal area itu untuk mempertahankan area, jadi di preserve gitu ya, diawetkan areanya tidak terdistorsi.
Ini biasanya digunakan untuk tujuan edukasi. Kemudian ada contoh-contoh yang lain gitu ya. Di sini ada Mollweed gitu ya, mempertahankan area, equal area gitu. Jadi ini bagus untuk peta-peta tematik. Kemudian ada jenis-jenis yang lain, Miller, cylindrical gitu. Itu dia gabungan di antara Mercator dan proyeksi silinder yang lain gitu. Jadi banyak juga digunakan untuk peta-peta dunia gitu. Kemudian ada equirectangular gitu. Di sini digunakan untuk peta raster. Jadi menyimpan informasi dunia juga. Kemudian ada equidistant. Equidistant ini dia digunakan untuk data raster juga. Nanti akan kita pelajari apa itu data raster. Kemudian di sini ada juga central cylindrical gitu. Jadi di sini petanya gitu ya, itu tidak konformal dan juga tidak areanya sama gitu. Ini diproyeksikan dari pusat bumi ke dalam silinder gitu ya. Tangen itu berarti tegak lurus terhadap ekuator. Nah ini ternyata masing-masing proyeksi itu akan memiliki tujuan yang berbeda-beda. Jika kita ingin mempertahankan area, contohnya kita bisa menggunakan Lambert cylindrical equal area. Kita ingin mempertahankan bentuk dan sudut konformal, kita bisa menggunakan transfer Mercator gitu ya, konformal. Jadi di sini proyeksi Mercator, transfer Mercator ini banyak digunakan untuk peta topografi. Nah ini banyak sekali kegunaannya ya untuk orang-orang di geologi gitu. Jadi sangat direkomendasikan untuk daerah-daerah pemetaan secara regional gitu, dengan orientasi bentuk dari wilayah tersebut, orientasinya adalah utara dan utara ke selatan gitu ya. Oke, jadi banyak sekali sistem proyeksi. Ada Mercator, kemudian ada contoh-contoh yang lain ya, Miller, Mollweed, kemudian ada Homolocene, kemudian ada sinusoidal, ada Robinson, dan lain-lain. Jadi tergantung tujuannya kita ingin seperti apa gitu ya. Ini juga bisa kita lihat gitu ya, ada yang planar, kemudian ada yang Mercator gitu ya, ada yang mempertahankan bentuk, mempertahankan area, mempertahankan jarak gitu ya, mempertahankan skala, dan macam-macam. Jadi kenapa banyak sekali sistem proyeksi? Karena tergantung kebutuhan kita mau digunakan untuk apa gitu ya. Jadi tidak semua peta yang digunakan itu benar ya, tergantung proyeksi yang digunakan. Kemudian mana proyeksi yang terbaik? Tidak ada yang terbaik dan tidak ada yang terburuk gitu. Yang ada peta yang paling bagus sesuai dengan keperluan kita gitu.